Kita mendengarkan bait-bait syair daripada Al-Aidrus, dan kita mendengarkan daripada kisah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Begitu juga dengan anak-anak murid beliau, di antaranya adalah Syekh Ali bin Abdullah Baras. Yang kita pertanyakan, apakah di zaman sekarang ada model Syekh Ali bin Abdullah Baras? Mereka yang mendapatkan madad, mendapatkan asrar, anwar, ulum, nafahat, wa barakat dari guru mereka, yang mana kita kenal Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi. Beliau adalah murid Sayyid Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Hanbali. Dengan kemuliaan hati beliau yang erat dengan Faqih Muqaddam, sehingga seluruh perabotan isi rumah Faqih Muqaddam ada pada Sa'id bin Isa Al-Amudi. Itu kalau kita ke sono di Gedung itu jalan alhamdulillah jauh, tapi kita pengen apa? Tabarukan. Ya, Syekh Sa'id bin Isa bukan habaib, tapi semua habaib ke rumah Syekh Sa'id bin Isa. Kenapa? Karena di situ ada kopiahnya bagi Muqaddam Muhammad bin Abdullah, munsibnya begitu. Coba itu bayangkan, seorang yang bukan keturunan Nabi SAW, kalau dia punya ta'alluq kepada gurunya, maka Allah berikan fadl, kemuliaan kepada dia, sehingga semua habaib bertakluk kepada dia. Semua habaib ngambil berkah sama dia. Siapa yang nggak kenal habaib Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi? Kalau untuk tadi Ustaz Abdul Rahman masyhur, bahkan yang tadi dikisahkan Sayyidina Syekh Abdul Aziz Syekh Ali bin Abdullah Baras. Siapa yang nggak kenal dengan Syekh Ali bin Abdullah Baras? Syekh Ali bin Abdullah Baras bukan habaib, tapi bagaimana Habib Umar memuliakan Syekh Ali bin Abdullah Baras sampai orang kalau nggak baca ratib, nggak sebut nama Syekh Ali Baras, itu bikin Habib Umar nggak senang. Bikin Habib Umar nggak demen membaca ratib dia. Gimana itu guru narosir muridnya, padahal itu murid bukan habaib. Nah ini sekarang mana Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, mana Syekh Ali bin Abdullah Baras di zaman sekarang ini? Antum ini mestinya menjadi Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, ya, mesti menjadi Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kuncinya apa? Kuncinya artinya bersih gurunya. Benar tak saudara? Artinya bersih gurunya. Dia enggak ngeyakinin ke sesuatu yang lebih hebat melainkan gurunya. Ini yang dialami oleh Syekh Ali Baras. Kenapa? Karena pernah datang Nabi Khidir berbondong-bondong orang kepada Imam Haddad, kecuali Habib Abdullah Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kata Habib Umar, ya Ali Baras, itu orang ada Nabi Khidir, Habib Abdullah Haddad, dia tidak datang sama enggak. Anak nungguin antum aja di sini. Bagaimana artinya lebih memuliakan gurunya daripada Nabi? Padahal siapa yang nggak mau ketemu sama Nabi Khidir? Ternyata benar, Nabi Khidir nggak datang dulu ke Habib Abdullah Haddad, datang dulu ke Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nggak ada siapa-siapa di situ. Di situ cuma ada Syekh Ali Baras. Maka Syekh Ali Baras yang dapat doa daripada Nabi Allah ini. Inilah yang dibilang dengan kalau orang pengen jadi Syekh Ali Baras, dia punya arti ta'alluq kepada guru. Jadi
Yang bisa menjadikan hati kita seperti Ali Baras itu, dia nggak punya rasa kecuali baik sama gurunya, nggak punya pikiran kecuali baik sama gurunya. Ini yang menjadikan seseorang itu jadi seorang yang mulia seperti saya bin Isa Al-Amali, bisa seperti Syekh Ali Baras, nggak ada pikiran-pikiran kecuali khair. Di zaman sekarang apa itu otak ente isinya? Jadi jangan disalahin bacaannya. Ente baca radit, baca ratib haddad, ratib atas, baca sumkud duror, baca apa lagi? Besaudan. Kok hajat aneh enggak gabul-gabul. Ente punya hati bangke isinya. Busuk hati ente sama guru ente. Ini yang menyebabkan zikir ratib ente, zikir salawat ente tidak naik ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ente punya hati busuk sama hati ente punya guru. Gimana ente ngambil dagangan dia tapi ente katain itu dagangan, belinya sama dia, ngambilnya sama dia, tapi ente bilang, oh handphone ini jelek, bagusan handphone saya, nggak perlu ambil. Bahlul bin tolol. Orang kalau sudah dia beli, tentu dia tidak akan hina, karena dia sudah beli. Begitulah seorang murid, kalau dia sudah datang ke tempat gurunya, tidak ada hati kecuali cinta, tidak ada hati kecuali sayang, tidak ada hati kecuali pandangan redha. Bagaimana ente ngadepin wali Allah? Kalau ente ngadepin guru-guru ente punya hati kayak bangke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau antum ngadepin wali punya hati kayak bangke, wallah langsung itu hari juga Allah Ta'ala tutup mata hati. Kalau itu yang ente adepin wali, untung aja Habib Hasan bin Ja'far. Coba kalau yang ente adepin Habib Umar bin Abdurrahman Atas, pulang ente bisa jadi orang kafir. Yo. Kalau ente sultan. Kenapa? Karena ente ngajakin perang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sama wali-wali Allah berurusan dengan Allah. Kalau sama guru berurusan dengan futuhnya dia. Kalau dia punya hati baik, buat baik kepada gurunya, maka dimudahkan urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Tapi kepada wali Allah, sebagaimana Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Barbari, aku jamin muridku tidak. Kalau dia tidak menjadi wali Allah, dia menjadi seorang alim. Kalau dia tidak jadi orang alim, dia menjadi orang kaya. Asal satu, apa? Tidak ada di hati ini kecuali kaya. Jadi kalau yang miskin-miskin koreksi diri. Di hatinya siapa? Miskin. Kata yang mulia pada saat itu gitu. Yang bahlul pada saat itu, yang mulia bilang apa? Koreksi diri ente. Apa yang ente perbuat terhadap anak? Bagaimana ente menjadi wali? Kalau isi hati ente bangke, najis, rijis, nggak bisa. Buru-buru jadi wali.
apalagi mau ngarepin jadi orang alim. Bagaimana mau jadi orang kaya? Ente kerja buntang banting siang malam pagi, miskin aja kelihatannya. Lah benar, ada nggak yang begitu? Ada. Periksa tuh dulu, tahu nggak? Bangke mulu sini, bangke anjing, bangke babi, benar nggak? Bangke semua di dalam hati ini. Karena kenapa? Itu tadi kita punya rasa masih meragukan kepada guru kita. Wah, tanyain Ustaz Abdurrahman. Ustaz Abdurrahman pernah bicara. Itu yang mulia kalau lagi marahin muridnya nggak kayak kita ente marahin. Kasarnya udah dimarahin terus dipuji, enggak. Ente dan nurut anak besok masuk neraka jahanam. Masuk yang mulia ke dalam kamar. Wow. Ente tidak ikut nurut kata anak keluar dari sini besok masuk neraka jahanam. Terus kita mau susun sama wali kutub. Wah mendingan pindah guru, kok kayak gila loh. Yang kayak begini nih murid jahanam boleh asal masuk. Dimarahin dikit pindah guru. Ini murid jahanam boleh asal masuk. Dimarahin sama gurunya, nggak demen hatinya, nggak rela hatinya, dia pindah gurunya, diomongin gurunya. Gue mau ngapain katanya ngaji di sono, diomelin mulu kerjaan gue, dicapai diomongin gurunya. Wah, ini lebih jahanam dari Fir'aun. Ya. Oleh karena itu, gimana antum mau dapat magam seperti Said bin Isa al-Amur? Jauh, Said Ali harus jauh. Saya akan cerita sama antum. Itu Habib Alwi Bogor, bapaknya Kutub, Habib Muhammad bin Tahir. Saya kan bilang, bapaknya wali kutub, tapi diserahin anaknya ke Habib Abdullah bin Masih. Padahal kalau mau ngikutin kutub, apanya juga kutub, apanya juga wali. Kenapa diserahin ke Habib Abdullah bin Masih? Nah ya itu wali, ini wali. Karena Habib Muhammad bin Tahir tahu bahwa Habib Abdullah bin Masih wali. Udah begitu apa? Ini anaknya yang mau. Kalau cuma ikut sehari dua hari masih mending. Sampai meninggal di bawah kakinya Habib Abdullah bin Masih, Habib Ali bin Muhammad bin Tahir. Tentu kalau ke Empang tuh ada Habib Ali bin Muhammad bin Tahir dikubur. Padahal kuburan abahnya di Tegal bagus, cakep, gede, tapi dia pilih gurunya. Apakah dia nggak cinta sama cinta? Tapi begitu husnuzannya Habib Ali kepada Habib Abdullah bin Masih. Ente punya wali, kan ada sering ceritain Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu cuma nungguin apa? Nungguin tongkat gurunya dikali 30 tahun. Jangan suruh nungguin tongkat guru ente. Kalang aja ngedumel nih. Ini jam berapa nih keluarnya begitu? Belum ada 30 tahun. Ada kan 30 tahun? Belum. Udah ngedumel. Bawa akbar kabira. Sunan Kalijaga belum diajarin ilmu fikih, belum diajarin ilmu macam-macam, baru disuruh sama gurunya Sunan siapa? Sunan? Bonang. Gurunya Sunan siapa? Bonang. 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 Ente
jangan kemana-mana sampai aneh datang, jagain di tongkat aneh. Coba bayangin 30 tahun. Coba anda suruh ente jangan kemana-mana, anda mau ke kamar, anda turun subuh, udah pasti ada yang beli nasi rendang, ada yang beli indomie, ada yang beli kopi, ada yang beletotan gitu. Kenapa? Ya karena nggak sabar. Oleh karena itu, antum jangan muluk-muluk pengen jadi wali. Kewali apa? Pengen jadi apa lagi? Pengen jadi orang alim kabir, orang besar. Jangan muluk-muluk. Pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya. Pengen jadi orang terkenal, tapi pelit. Beresin dulu hati ente. Gimana ente punya hati terhadap orang yang ente hormati dan ente cinta. Kalau Sunan Kalijaga bisa dikenal seluruh Indonesia sebab gurunya nyuruh jagain tongkat. Kalau saya Said bin Isa Al-Amudi, Al-Habib Muhammad bin Husin, dia dapat riwayat dari njitnya Habib Ali Bumur. Itu seorang kalau mau didatengin pagi mukaddam, ya sebelum didatengin pagi mukaddam, wali-wali sangat dia. Itu dia didatengin dulu amun muridnya Syekh Said bin Isa Al-Amudi, nandai bahwa dia bakal jadi wali. Ana Madinatun ilm waliyul babuha. Orang nggak bisa ketemu Rasulullah kecuali ketemu dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang nggak bisa ketemu pergi mukaddam kecuali ketemu dulu Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Menandakan apa? Menandakan begitu sayang para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sayang sama dia. Jadi antum nih jangan salah. Antum sayang sama kita-kita orang nih. Kita nggak diam. Nggak diam. Dia lihat, dia tahu siapa yang nyayangin dia. Dan rasa yang ente berikan terhadap cucu-cucunya berasa sampai ke Nabi Maulana Muhammad. Jadi jaga hati ente, jangan sampai ente punya rasa kecuali kebaikan. Ini salaf kita yang ajari, bukannya saya. Kenapa? Karena para aulia enggak lihat kita punya pakaian, enggak. Aulia yang melihat hati kita. Para wali-walinya Allah yang melihat adalah hati kita. Kalau hati kita betul-betul ada kemabah, kecintaan kepada mereka, niscaya nggak perlu ente bilang ya Habib Hasan doain aneh lagi punya hajat A, B sampai Z. Dengan kecintaan ente Allah bakal kabul urusan-urusan ente. Maka zabal fuad marah, hati nggak bisa bohong. Jadi jangan salahin Habib Hasan, jangan salahin habaib-habaib yang ente haid, bacaan-bacaan yang ente baca, salahin hati ente. Bagaimana ente terhadap mereka? Kalau terhadap mereka baik, awam alim dah bi annana ahlul wafa.
Ente nggak tahu kita orang paling baiknya orang, kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, betul kan? Kita orang baiknya orang. Ente buat baik sama kita, satu kali kita akan kasih 100 kali. Jadi jangan ente ragu. Yang ngomong siapa? Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Awama alim dari anana ahlul wafa, orang paling baik. Para aulia itu orang paling baik. Jadi ente jangan pernah ragu sama orang yang paling baik, para aulia-aulia Allah. Kalau ente ragu, bagaimana ente mau nyambung dengan Nabi besar Maulana Muhammad? Sedangkan cara satu-satunya untuk ente nyambung kepada Rasulullah SAW dengan cara merebut kecintaan mereka. Jangan pun kita merebut kecintaan mereka. Kita bisa cinta aja kita beruntung. Nggak punya hati jelek aja kita udah beruntung. Gimana sampai mereka cinta sama kita? Mereka akan cinta kepada kita kalau kita baik sama cucu keturunannya dia. Beramal dengan amal-amal yang mana dia baca, berbuat dengan perbuatan apa yang dia buat dari kebaikan-kebaikan, maka dia akan cinta kepada kita. Makanya kalau salam, kenapa? Dia sebelum ziarah ke kuburnya pasti ziarah ke munsibnya. Karena disitulah sahibul maqam meletakkan sir, inayahnya, riayahnya, pandangannya. Di situ beliau dulu berjumpa dengan Nabi Muhammad, berjumpa dengan sahabat Nabi Muhammad, dan bahkan manusia itu darah. Tadi kalau kita ke Hadramaut, tanya Ustaz Abdurrahman Zahid, ke musimnya dulu, baca qasidah dulu, kayak Ustaz Rahman baca tadi. Suaranya enak banget. Baru kita ziarah ke Sahibul Maqam. Nandain apa? Nandain bahwa bekasnya dia aja ada sir. Sampai sekarang tuh masih ada tuh tempat tidurnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya pernah ke rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, masih lihat tuh tempat tidurnya. Nah saudara, rumahnya masih ada, sumurnya masih ada. Saya pernah dibukain sumurnya Habib Abdullah bin Haddad di masjid, dalam masjid, dibukain tasbihnya gede-gede. Ngedatengin itu dulu, baru ngedatengin kuburannya, ngedatengin peninggalannya, ngedatengin munsibnya, baru datang. Kenapa? Karena di situ tuh nazrahnya para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bikin aulia-aulia Allah yang kita ziarahin itu bangga. Kayak dulu ada bilang Nabi Muhammad bin Hussein, Beb, mau ziarah nih ke yang Pak, lu sembahyang lu di kamarnya Abdullah bin Mahsin 2 rakaat, itu lu kedua begitu Nabi Hussein. Lah kita pikir ketemu tiap hari Nabi Hussein, maaf, udah mati gitu. Ternyata itu syaratnya kalau orang mau ketemu Sahibul Maqam. Kayak saya kemarin ke Tanggul, saya cari tuh anaknya Habib Saleh Tanggul, Bapak-bapak. Ada perempuan,
cuman pengen ngambil hati Habib Saleh bin Mahsin Al-Halabi. Oleh karena itu kita semua belajar pada malam hari ini tentang tasawuf. Bagaimana agar kita bisa sambung kepada Nabi kita Maulana Muhammad, agar bisa sambung kita kepada aulia-aulia Allah. Kuncinya satu, hati kita mesti rapi, hati kita mesti bersih. Jangan kita merasa hebat, merasa kuat, merasa bisa, merasa punya kemampuan. Jangan kita punya merasa. Kita ini jangan merasa. Kita ini tiada daya upaya. Iya dong. Coba ente pikirkan, ada sering bilang di badan kita ini tai mulu. Benar nggak? Mata tai mata, kuping tai kuping, gigi tai jigong. Benar nggak? Hidung tai korong, tai mulu. Kepala tai ketombe. Benar nggak? Kuku tai kuku. Apa lagi? Badan tai daki. Semua. Jadi ente pantas dipanggil enggak tai. Enggak pantas dipanggil sakit. Jadi kalau dipanggil orang kayak tai lu pantas. Iya. Karena badan kita semuanya kotor. Jadi besok kalau Anda panggil kayak tai, jangan marah. Terus nggak mau ngakuin ente. Ente punya belek. Tai kuping. Hatta profesor juga. Ya profesor. Apakah punya tai mata? Tai hidung? Tai jigong? Tai kuping? Jadi besok anak panggil Profesor Tai. Marah kan itu? Nggak usah marah. Lah benar nggak? Kan tai semua. Nah gimana supaya gak jadi tai? Deketin orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ngucapin tadi, yang Syekh Abu Bakar bin Salim mengucap, na'nul khilaf man atana rasidah nala sa'adah indama ya Allah. Kami ini orang-orang mulia, kata Syekh Abu Bakar bin Salim, ya. Kalau mau ente dapat kemuliaan kami, hadir di majlis kami, duduk, cintain kami. Jangan pernah ragu sama kami. Jangan punya hati jelek sama kami. Dikasih kemuliaan, nggak jadi tai. Dia jadi tai. Profesor nggak tai. Nggak tai. Kenapa? Antum udah ambil nurnya para wanita. Nurnya orang-orang saleh. Kenapa? Nggak ada tuh hati yang jelek. Kalau ente masih ada hati jelek, berarti anak pantas panggil ente tai, atau ente pantas dipanggil tai. Kenapa? Hati ente nggak baik. Tapi kalau ente udah punya hati baik, dapat daripada apa ucapan Sayyidina Abu Bakar bin Salim tadi, yaitu dapat kemuliaan, nggak bakal ente dibilang tai. Kalau yang manggil orang profesor, doktor, hadi, yang muji tai, benar nggak? Sama-sama. Coba kalau yang muji, innallaha wa malaikatahu yusholluna, sesungguhnya aku Allah dan para malaikat yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Yang muji siapa? Allah. Yang muji siapa yang kedua? Allah. Yang kedua malah? Begitu juga orang yang dapat kemuliaannya para aulia, yang muji Allah dan para malaikat-malaikatnya. Kalau yang muji saya ya Pak Hadi, tai saya, calon bangkit. Tapi kalau yang muji Allah,
dan para malaikatnya. Maka jadilah dia Syekh Sa'id bin Isa Al-Amudi, jadilah dia Syekh Ali bin Abdullah Baras. Kenapa? Karena Allah dan para malaikatnya memuji. Kenapa Allah dan para malaikatnya memuji? Karena dia mencintai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Faras, Sayyidina Syekh Mubarak bin Sa'ad, Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ala. Oleh karena itu beliau tegaskan langsung dalam ucapan qasidahnya tadi, awa ma'alimta bi annana ahlul wafa. Itu orang-orang baik. Jadi jangan mau orang-orang baik, jangan punya hati jelek. Ini bukan saya entar wah Habib ngeritik saya, enggak, PA loh. Bukan wah Habib ngatain saya, enggak ya, akuan. Gue nggak ngatain lu, kenal yang enggak. Kan begitu. Ini semua adalah omongan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Faras. Kenapa Habib Umar muliain Syekh Ali bin Abdullah Baras? Dikarenakan Syekh Ali Baras sudah memiliki hati yang sama seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Faras. Tidak ada keinginan seorang gurunya, melainkan si murid itu sama dengan keinginan gurunya. Sama. Karena gurunya sama dengan keinginan datuknya. Tentulah nyambung kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Allah. Makanya waktu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas datang ke Habib Ahmad bin Hamzah Al-Attas, dia bilang apa? Habib Ahmad bin Hamzah. Ini Habib Ahmad bin Hamzah guru Habib Rahmat Embang. Kata Habib Ahmad bin Hamzah, ya Abdullah tinggalin Umar sama Husain di dalam hati ente. Padahal secara logika Umar sama Husain kakeknya. Wah, anu masuk mesti ninggalin duit aja Umar sama Husain. Cuman karena Habib Abdullah bin Muhsin orang cerdas, beliau juga calon wali kutub, dia tahu. Naam, anda bakal tinggalin Umar sama Husain. Ternyata yang dimaksud Umar sama Husain temannya dia main bola. Karena cerdas, dapat dia madat daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Faras, Habib Rahmat Embang Bolo. Oleh karena itu, jangan suudzon dulu. Kalau ente diperintahin sama guru, jangan suudzon dulu. Akhirnya berantakan urusannya. Kalau udah berantakan, yang puyeng ente juga. Wah, udah bego. Kalau disuruh istiqomah, mencelak. Kalau disuruh kebaikan, jangan pakai alasan. Enggak kabin, enggak ada motor. Jangan kaki. Emang kaki lu kayak gajah? Nggak bisa dibawa? Jalan, masih muda. Jalan. Nggak ada yang kayak semua punya motor pasti. Kalau nggak boncengan, pakai alasan lagi. Beb nggak ada boncengan, ini si Hamil kerjaan. Bukan alasan kalau kemana. Jangan pakai alasan. Keluarin duit. Buat jalan, baca ratib bareng-bareng, baca selawat bareng-bareng. La turajji' fi'li shalihat ila badan. Jangan sampai tunggu pekerjaan orang baik sampai besok hari, nggak tahu besok hari. Habib Mustafa udah nggak ada gitu. Tua anak saya udah nggak ada. Terus ente ngerasa dipanjang umur gitu. Wallahu a'lam. Bisa sakit duluan besok mati. Apa TikTok duluan? Ya nggak tahu kali 7 bulan lagi.
dapat duit maksudnya. Lu susah mulu sih gua. Astagfirullahaladzim. Baru diajarin 5 menit belum kelar. Jadi apa yang dikeluarin dari gurunya, dulu tanyain deh, Habib Ustaz Rahman. Saya punya guru Nabi Muhammad bin Husain. Di antara kalau udah marah-marah kayak apa? Mulut main, gelas main. Sialan dangkal kiumin. Terus kita mau marah sama dia, nggak bisa. Bisa sih bisa, kita nggak mau. Pernah ada teman saya benjol palingnya. Dulu benjol apa berkah. Bener, sekarang jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Hampir pusing motor lah. Udah hamil dia. Udah hamil motor lah. Oh itu 1 kali benjol. Kaya gitu. Kalau datang dulu beli foto mulu, foto apa itu semua. Saya tanya kan hamil dia langsung. Sendiri naik. Punya sambil, mau bakat musik. Terus, ya berkah. Benar-benar berkah. Lu mau disambil bos bukan? Jangan. Nah, itu lagi. Si condet turun kemari. Sebugi lu kan. Intinya, mana sekarang Syekh Ali Barasga, mana Syekh Said bin Salam, mana murid-murid yang sejati, hatinya yang baik, pikirannya yang baik. Ayo, antum semuanya, kalau mau dapat madat wal asrar dari kita orang punya jin, dari kita orang punya salah, dari sekarang baikin kita punya hati. Ayo, hati kita yang baik, pikiran kita yang baik. Karena kebaikan buat ente bukan buat anak. 1 miliar yang untung anak ente. Kalau yang dikasih di ente, bagian untungnya mau, bagian susahnya kagak mau. Oke gini. Ya. Coba kalau saya doain gitu, ya Allah, mudah-mudahan pulang dari sini Allah kasih rezeki yang banyak. Amin. Ya, amin. Rahman, amin. Gede. Terus yang kedua nih yang berdoa. Ya Allah, pulang dari sini seminggu nggak dapat duit. Gak ada suara ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ente murid yang mau untung doang. Nggak mau didoain rugi kagak mau. Mungkin gile perhitungan sama nah ini akhir zaman ini. Padahal kalau ente jadi Syekh Ali Baras, amin juga. Coba amin. Ya Allah, mudah-mudahan seminggu nggak dapat duit. Nah, asli. Kayaknya pernah kayak apa? Wah, pernah kayak apa? Terpaksa gara-gara gue ngomong tadi. Yang pertama yang asli, yang diem. Ini gara-gara gue jelasin. Itu coba itu yang nggak dapat duit seminggu. Kalau gue doain begini, amin nggak nih? Bener nih, ini gue doain nih. Ya, kalau diamin, alhamdulillah. Ya Allah, benar loh ya. Tampol. Ya Allah, 2 minggu lagi pulang dari sini. Mudah-mudahan ajalnya tiba. Nah, ya Allah. Saya ini kurang rela.
Amin aja. Apa aja jeleknya. Terus nuzon. Enggak, apa enggak baiknya. Wajar anak tiba. Berarti gue mati dong. Lu suzon lah sama gue. Nah, kalau kita mau dekat sama orang-orang yang Allah Ta'ala bilang ahlul khair, maka hati kita baik. Kalau udah kita punya hati baik, ente punya rezeki gampang, ente punya jodoh gampang, cepat punya keturunan, usaha apa aja maju, apa cita-cita gobu, hati ente yang benar. Ingat, ingat, awas, awas Pak Hadi, awas. Tak mungkin. Ingat, sakit. Jangan ya hanul. Punya utang sama gua. Nah, kita bangunan belum jadi. Siap-siap. Tunjukin kemampuan ente sebagai murid. Yang paling utama hati ente. Ente udah mana setia mana rumus kompak. Hati ente bengkok, bukan setia. Hati ente suzon, nggak setia. Kalau ente setia, ente punya hati baik. Kalau punya hati baik, insya Allah semua-muanya baik. Jangan dulu ente ngadepin Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Ente ngadepin dulu kita orang nih yang bawa benderanya. Kalau ente sabar ngadepinnya, ente dapat madad. Oleh karena itu terakhir, kalau ente betul-betul merasakan di dalam hati ente ada cahaya dari Rasulullah SAW, maka kembalilah kepada diri ente bagaimana supaya mendapatkan cahaya tersebut. Gak mungkin dia bisa dapat itu cahaya kecuali kembali kepada diri ente sendiri. Pengen dapat cahaya tersebut, istiqomah yang rapi, yang baik, yang benar, baru kita dapat dari cahayanya aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang nggak bisa diizinin duduk di tempat ini melainkan jamnya, harinya, waktunya Allah udah takdirin. Bulan, Ustaz Rahman saya nggak tahu. Ustaz Rahman bakal datang, Habib Mustafa bakal datang. Allah pengenin pembahasannya lagi kebenaran ini, nggak diniat-niatin. Tandanya apa? Tandanya kita mesti punya sambungan sama Habib Umar bin Abdurrahman Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mencontoh murid-murid beliau, Syekh Ali bin Abdul Baras, Syekh Said bin Salam. Dengan caranya kita perbaikin hati kita. Kalau kita perbaikin hati kita, insya Allah kita akan dapat pandangan dari Allah Subhanahu